Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan belajar pelajaran praktek ibadah dari kita qadha turos. Insyaallah sekarang kita akan sedikit menyelesaikan tentang masalah zakat fitrah. Itu bagaimana? Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Langsung saja kita mulai. Sekarang syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama Islam. Jadi orang Islam itu semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik itu masih bayi ataupun sudah dewasa ataupun bahkan sudah lansia atau usia lanjut, itu tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang penting apa syaratnya? Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua adalah merdeka. Maksudnya merdeka ini apa? Merdeka ini maksudnya bukan seorang budak. Nah, karena sekarang itu tidak ada istilah budak di dunia ini, maka semua orang Islam yang ada di bumi ini sebenarnya sudah wajib mengeluarkan zakat, karena mereka semua adalah orang yang merdeka, bukan seorang budak. Paham ya? Kemudian yang ketiga, memiliki persediaan bahan pokok yang mencukupi untuk sehari semalam. Jadi memang mempunyai kelebihan makanan pokok, beras misalkan kalau di Indonesia. Nah, ini bisa dibuat makan untuk sehari semalam. Dan persediaan ini selain dari beras yang tadi itu untuk persediaan sehari semalam, ini selain digunakan untuk yang pertama kebutuhan sendiri dan orang yang wajib dia nafkahi. Jadi bagi keluarga dia, bagi diri dia dan bagi keluarganya dia, itu bisa punya kelebihan untuk apa? Untuk memakan beras tersebut. Jadi apa yang dikeluarkan untuk zakat itu ada kelebihannya untuk dirinya sendiri di rumah. Jadi walaupun mengeluarkan zakat masih ada beras, istilahnya seperti itu. Jadi punya kelebihan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga. Yang kedua, hutang meskipun diberi tempo. Kalau misalkan dia itu punya hutang, maka dia itu tidak wajib membayar zakat fitrah, walaupun hutangnya itu adalah hutang yang tempo atau hutang beras misalkan, seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan pembantu dan rumah yang sesuai ukuran orang yang mengeluarkan zakat. Jadi sesuai ukuran orang yang mengeluarkan zakat itu berapa yang dibutuhkan. Misalkan dalam zakat itu butuhnya segini, dalam selain zakat untuk makan sehari-hari itu butuhnya segini. Nah, butuh untuk sehari-harian ini masih ada. Kalau misalkan ketika mengeluarkan zakat hartanya itu sudah habis sehingga tidak bisa makan misalkan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Paham ya? Jadi harus ada kelebihan dalam membayar zakat ini. Insya Allah kalau orang Indonesia itu pasti punya kelebihan untuk membayar zakat, insya Allah. Ya, selanjutnya orang-orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi siapa saja nih yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Tadi kan sudah disebutkan. Nah, sekarang bagi orang tersebut, siapa yang ditanggung oleh orang tersebut untuk mengeluarkan zakat fitrah? Ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama istri. Jadi seorang suami ini membayar zakat fitrahnya seorang istri, membayarkan zakat fitrahnya seorang istri meskipun tertalak raj'i. Maksudnya tertalak raj'i misalkan dia itu sudah ditalak oleh suaminya 1 kali atau 2 kali selama dalam waktu iddah. Waktu iddah itu waktu menanti sebelum boleh dirujuk oleh suaminya. Ini masalah talak. Jadi istri itu zakat fitrahnya ditanggung oleh suami meskipun dia sudah tertolak oleh suaminya.
tolak rojai selama dia masih dalam keadaan iddah, masih dalam waktu untuk bisa rujuk kepada suaminya, itu masih ditanggung oleh suami. Atau tertalak bain dalam kondisi hamil. Atau tolak bain itu adalah tolak yang dikeluarkan suami kepada istri 3 talak. Kalau misalkan istri sudah ditalak 3 kali, maka sudah bukan hubungannya itu suami istri, tidak ada hubungan lagi sebenarnya. Tetapi misalkan ada seorang suami itu mentalak istrinya 3 kali, tetapi istrinya dalam kondisi hamil, maka dalam kondisi hamil ini si suami wajib mengeluarkan zakat fitrahnya si istri, walaupun si istri itu sudah tertolak bain, sudah ditolak 3 kali. Harus diperhatikan ya. Yang kedua adalah anak. Jadi anak itu ditanggung zakatnya oleh orang tua misalkan, atau anak ini ditanggung zakatnya oleh orang yang memiliki anak tersebut. Sedangkan anak yang belum balik dan tidak mempunyai harta, maka perintah zakat dibebankan kepada orang tua, seperti yang saya bilang tadi. Misalkan adik-adik ini gak bisa untuk bayar zakat karena belum kerja, masih sibuk belajar, alhamdulillah, maka orang tua yang akan mengeluarkan zakat untuk adik-adik ini. Gak usah khawatir, zakat fitrah ini dikeluarkan, ditanggung oleh orang tua. Karena apa? Karena emang adik-adik ini tidak mempunyai harta. Dan untuk anak yang sudah mempunyai harta, bagaimana kalau misalkan ada anak kecil tapi sudah mempunyai harta? Misalnya apa? Dia itu dapat warisan, misalkan ayahnya itu meninggal, sehingga dia mendapatkan warisan. Ibunya ini tidak wajib membayarkan zakat anaknya. Karena apa? Karena anaknya sudah mempunyai harta, walaupun hartanya itu dari harta warisan. Maka orang tua tidak wajib mengeluarkan dari zakat dari hartanya orang tua tersebut, melainkan membayarkan zakat dari harta anaknya sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang ditinggal mati oleh misalkan ibunya, innalillahi, kemudian pada waktu itu wajib mengeluarkan zakat, dan dari ibunya ini anak tersebut sudah mendapatkan harta warisan misalkan, maka anak tersebut atau orang tua laki-laki ayah anak tersebut itu mengeluarkan harta bukan dari harta ayahnya, tapi dari mana? Harta anaknya sendiri yang dapat warisan dari ibunya. Di situ diambil, dikeluarkan zakat fitrahnya untuk anak tersebut, sedikit zakat fitrah itu. Zakat fitrah, zakat badan untuk mensucikan diri. Jadi nggak rugi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, karena sebenarnya itu hakikatnya apa? Untuk dirinya sendiri. Untuk anak yang sudah balik, paham ya, udah balik, misalkan bagi kita itu sudah ihtilam, sudah mimpi basah, sehingga menandakan jadi orang dewasa. Kalau laki-laki itu, ia wajib mengeluarkan dari hartanya sendiri dengan niatnya sekalian. Jadi orang yang udah balik sebenarnya apa? Sebenarnya sudah wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Kalau ada sudah merasa balik, sebenarnya sudah wajib mengeluarkan zakatnya sendiri, karena sudah balik, sudah besar. Sebenarnya seperti itu. Orang tua yang membantu mengeluarkan zakat anaknya tidak mengapa bila mendapat amanat atau telah mendapatkan izin. Selanjutnya yang ketiga, orang tua yang tidak mampu bekerja. Misalkan adik-adik ini sudah besar keesokan harinya, kemudian melihat ada ibu dari adik-adik tersebut itu sudah tidak bekerja, sudah tidak kuat, sudah sepuh, maka adik-adik inilah yang mengeluarkan zakat dari untuk ibu adik-adik tersebut atau ayah adik-adik tersebut. Karena apa? Karena ayah dan ibu adik-adik sudah tua, maka adik yang menanggung. Seperti itu. Paham ya? Orang tua yang tidak mampu bekerja itu ditanggung oleh anaknya. Kemudian hamba yang dimiliki, maksudnya tadi di awal syarat bukan zakat fitrah adalah apa? Merdeka. Nah, bagaimana kalau dia itu seorang hamba, seorang budak, abdun atau amatun? Siapa yang mengeluarkan zakat baginya? Yang mengeluarkan zakat baginya adalah tuannya atau malik, pemiliknya.
Karena sebenarnya budak itu adalah kepemilikan dari sayyid atau tuan. Maka ketika si budak tidak wajib bayar zakat, maka yang wajib bayar zakat adalah sayyidnya, orang yang memiliki. Jadi si sayyid ini menanggung zakat dari budaknya sendiri. Cuman zaman sekarang sudah tidak ada budak. Tapi harus tetap diketahui hukumnya seperti apa. Selanjutnya zakat yang dikeluarkan. Nah, seberapa besar zakat yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ini? Maka yang harus dikeluarkan adalah 1 sok untuk setiap orang. Zakat yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ini ukurannya adalah 1 sok untuk setiap orang. Kalau misalkan ada 2 orang 2 sok, 3 orang 3 sok, 4 orang 4 sok. Misalkan ada di rumah ada adik ini, ada adik yang bekerja, ada adik mempunyai istri, mempunyai anak yang masih kecil, dan mempunyai orang tua yang sudah tidak bekerja lagi. Maka misalkan istrinya, dirinya sendiri, anaknya 3 masih kecil-kecil, orang tuanya 2, maka 7 sok yang harus dikeluarkan. Jadi 1 sok itu untuk 1 orang. Paham ya? Sekarang ukuran 1 sok itu berapa kalau di Indonesia kan? Kalau di Indonesia kan, atau kalau diukurkan itu sebesar 2,75 kilo yang tidak terdapat cacat. Maksudnya misalkan kita itu makanan pokoknya berasnya tidak ada cacatnya. Atau ada yang makan pokoknya sagu, maka sagunya tidak ada cacatnya. Yang bagus istilahnya. Jangan yang yang berasnya itu untuk orang miskin. Misalkan maksudnya orang miskin, raskin, itu beras raskin yang buruk kualitasnya sehingga itu untuk diberikan ke orang lain. Seperti apa? Seperti terdapat ulat yang bisa atau biasa memakan biji-bijian. Jangan seperti itu. Zakat yang harus kita keluarkan zakat fitrah itu adalah beras yang kita makan sehari-hari. Misalkan beras yang kita makan sehari-hari per kilonya misalkan harganya berapa? Misalkan 15.000, maka dibelikan 2,75 kilo dari beras yang biasanya kita makan. Jadi harus sama, nggak boleh lebih rendah, itu nggak boleh. Boleh lebih bagus dari beras yang kita makan, itu boleh. Malah itu lebih baik. Paham ya? Ini adalah pembahasan praktek ibadah dalam untuk pagi ini, jadi harus diperhatikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.